kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama karena memang implikasinya terhadap situasi keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI, ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di Iminbas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati, karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Palestina, India-Pakistan, Amerika Serikat-China, Israel-Iran, dan Thailand dan Kamboja beberapa waktu yang lalu, ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan. Kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya. Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi, dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan politik luar negerinya sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga, bahkan negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama karena memang implikasinya terhadap situasi keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI, ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di Iminbas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati, karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Palestina, India-Pakistan, Amerika Serikat-China, Israel-Iran, dan Thailand dan Kamboja beberapa waktu yang lalu, ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri.
tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan. Kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya. Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi, dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan politik luar negerinya, sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga, bahkan negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama, karena memang implikasinya terhadap situasi keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI, ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di Iminbas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati, karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada, dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Palestina, India-Pakistan, Amerika Serikat-China, Israel-Iran, dan Thailand dan Kamboja beberapa waktu yang lalu, ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan. Kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya. Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi, dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan politik luar negerinya, sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga, bahkan negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive
di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama karena memang implikasinya terhadap situasi keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di Iminbas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Palestina, India-Pakistan, Amerika Serikat-China, Israel-Iran, dan Thailand dan Kamboja beberapa waktu yang lalu, ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan. Kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya. Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan politik luar negerinya sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga, bahkan negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama karena memang implikasinya terhadap situasi keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di Iminbas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Palestina, India-Pakistan, Amerika Serikat-China, Israel-Iran, dan Thailand dan Kamboja beberapa waktu yang lalu, ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan.
kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi, baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya. Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi, dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan politik luar negerinya, sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga, bahkan negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama, karena memang implikasinya terhadap situasi keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI, ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di Iminbas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati, karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada, dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Palestina, India-Pakistan, Amerika Serikat-China, Israel-Iran, dan Thailand dan Kamboja beberapa waktu yang lalu, ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan. Kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi, baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya. Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi, dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan politik luar negerinya, sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga, bahkan negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama, karena memang implikasinya terhadap situasi
keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI, ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di Iminbas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati, karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Palestina, India-Pakistan, Amerika Serikat-China, Israel-Iran, dan Thailand dan Kamboja beberapa waktu yang lalu, ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan. Kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya. Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi, dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan politik luar negerinya, sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga, bahkan negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama, karena memang implikasinya terhadap situasi keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI, ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di Iminbas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati, karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Palestina, India-Pakistan, Amerika Serikat-China, Israel-Iran, dan Thailand dan Kamboja beberapa waktu yang lalu, ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan. Kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan
itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi, baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya. Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi, dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan politik luar negerinya, sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga, bahkan negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama, karena memang implikasinya terhadap situasi keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI, ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di Inmenpas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati, karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada, dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Palestina, India-Pakistan, Amerika Serikat-China, Israel-Iran, dan Thailand dan Kamboja beberapa waktu yang lalu, ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan. Kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi, baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya. Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi, dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan politik luar negerinya, sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga, bahkan negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama, karena memang implikasinya terhadap situasi keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI, ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di
Imbas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Palestina, India-Pakistan, Amerika Serikat, China, Israel-Iran, dan Thailand dan Kamboja beberapa waktu yang lalu, ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan. Kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya. Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi, dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan politik luar negerinya sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga, bahkan negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama, karena memang implikasinya terhadap situasi keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI, ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di Imbas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati, karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Palestina, India-Pakistan, Amerika Serikat, China, Israel-Iran, dan Thailand dan Kamboja beberapa waktu yang lalu, ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan. Kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya.
Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan politik luar negerinya sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga, bahkan negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama karena memang implikasinya terhadap situasi keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI, ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di Iminbas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Palestina, India-Pakistan, Amerika Serikat-China, Israel-Iran, dan Thailand dan Kamboja beberapa waktu yang lalu, ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan. Kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya. Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan politik luar negerinya sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga, bahkan negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama karena memang implikasinya terhadap situasi keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI, ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di Iminbas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada dan membuat
masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Palestina, India-Pakistan, Amerika Serikat, China, Israel-Iran, dan Thailand dan Kamboja beberapa waktu yang lalu, ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan. Kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya. Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi, dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan politik luar negerinya, sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga, bahkan negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama, karena memang implikasinya terhadap situasi keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI, ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di Iminbas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati, karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada, yang membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Palestina, India-Pakistan, Amerika Serikat, China, Israel-Iran, dan Thailand dan Kamboja beberapa waktu yang lalu, ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan. Kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya. Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi, dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan
politik luar negerinya, sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga, bahkan negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama, karena memang implikasinya terhadap situasi keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI, ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di Iminbas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati, karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada, dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Palestina, India-Pakistan, Amerika Serikat-China, Israel-Iran, dan Thailand dan Kamboja beberapa waktu yang lalu, ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan. Kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya. Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi, dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan politik luar negerinya, sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga, bahkan negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama, karena memang implikasinya terhadap situasi keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI, ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di Iminbas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati, karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada, dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Palestina,
India, Pakistan, Amerika Serikat, China, Israel, Iran, dan Thailand, dan Kamboja beberapa waktu yang lalu. Ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan. Kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya. Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi, dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan politik luar negerinya, sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga, bahkan negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama, karena memang implikasinya terhadap situasi keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI, ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di Iminbas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati, karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada, dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Palestina, India-Pakistan, Amerika Serikat, China, Israel, Iran, dan Thailand, dan Kamboja beberapa waktu yang lalu, ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan. Kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya. Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi, dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan politik luar negerinya, sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah
target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga, bahkan negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama, karena memang implikasinya terhadap situasi keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI, ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di Iminbas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati, karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada, dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Palestina, India-Pakistan, Amerika Serikat-China, Israel-Iran, dan Thailand dan Kamboja beberapa waktu yang lalu, ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan. Kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya. Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi, dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan politik luar negerinya, sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga, bahkan negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama, karena memang implikasinya terhadap situasi keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI, ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di Iminbas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati, karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada, dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Palestina, India-Pakistan, Amerika Serikat-China, Israel-Iran, dan Thailand dan Kamboja beberapa waktu yang lalu, ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya
terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan. Kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya. Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi, dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan politik luar negerinya, sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga, bahkan negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama, karena memang implikasinya terhadap situasi keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI, ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di Iminbas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati, karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada, dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Palestina, India-Pakistan, Amerika Serikat-China, Israel-Iran, dan Thailand dan Kamboja beberapa waktu yang lalu, ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan. Kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya. Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi, dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan politik luar negerinya, sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga, bahkan negara kita dan kondisi
situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama, karena memang implikasinya terhadap situasi keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI, ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di Iminbas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati, karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Palestina, India-Pakistan, Amerika Serikat-China, Israel-Iran, dan Thailand dan Kamboja beberapa waktu yang lalu, ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan. Kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya. Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi, dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan politik luar negerinya sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga, bahkan negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama, karena memang implikasinya terhadap situasi keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI, ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di Iminbas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati, karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Palestina, India-Pakistan, Amerika Serikat-China, Israel-Iran, dan Thailand dan Kamboja beberapa waktu yang lalu, ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap
masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan. Kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi, baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya. Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi, dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan politik luar negerinya, sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga, bahkan negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama, karena memang implikasinya terhadap situasi keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI, ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di Iminbas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati, karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada, dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Palestina, India-Pakistan, Amerika Serikat-China, Israel-Iran, dan Thailand dan Kamboja beberapa waktu yang lalu, ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan. Kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi, baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya. Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi, dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan politik luar negerinya, sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga, bahkan negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive
di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama karena memang implikasinya terhadap situasi keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI, ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di Iminbas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Palestina, India-Pakistan, Amerika Serikat-China, Israel-Iran, dan Thailand dan Kamboja beberapa waktu yang lalu, ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan. Kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan, itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi, baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya. Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan politik luar negerinya sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga, bahkan negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama karena memang implikasinya terhadap situasi keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI, ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di Iminbas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Palestina, India-Pakistan, Amerika Serikat-China, Israel-Iran, dan Thailand dan Kamboja beberapa waktu yang lalu, ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan.
kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi, baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya. Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi, dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan politik luar negerinya, sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga, bahkan negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama, karena memang implikasinya terhadap situasi keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI, ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di Iminbas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati, karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada, dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Palestina, India-Pakistan, Amerika Serikat-China, Israel-Iran, dan Thailand dan Kamboja beberapa waktu yang lalu, ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan. Kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi, baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya. Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi, dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan politik luar negerinya, sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga, bahkan negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama, karena memang implikasinya terhadap situasi
keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI, ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di Iminbas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati, karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Palestina, India-Pakistan, Amerika Serikat-China, Israel-Iran, dan Thailand dan Kamboja beberapa waktu yang lalu, ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan. Kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya. Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi, dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan politik luar negerinya, sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga, bahkan negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama, karena memang implikasinya terhadap situasi keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri.